Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agil Maulana. Pada kesempatan kali ini Agil akan sedikit berbagi tutorial membuat uh, poster, lebih tepatnya interaktif poster board ya, board insyaallah. Uh, jadi saksikanlah.
menjelaskan tentang salah satu media pembelajaran, yakni interaktif poster board, tentang medan listrik. Nah, dari interaktif poster board yang saya buat ini, sistemnya tuh kayak kita tuh nggak memaksakan siswa untuk paham semua materi. Jadi bertahap. Di poster board yang saya buat itu bisa dicoplot. Jadi apabila siswanya sudah mengerti, baru bisa kita tempel. Jadi kita tahu siswa itu, aduh murah, gak apa-apa ya, maaf. Jadi siswanya itu tahu, jadi kita tuh tahu sebagai guru siswanya itu paham materinya itu sampai mana gitu. Jadi nah ini ya sebab-sebab materi dari medan listrik. Pertama itu kita menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan medan listrik. Medan listrik seperti yang bisa dilihat adalah ruang di sekitar listrik berupa muatan positif dan negatif yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Medan listrik ini bisa digambarkan sebagai garis-garis gaya. Terus untuk mengukur medan listrik itu ada kuat medan listrik, di mana kuat medan listrik itu rumusnya E sama dengan E per Q, di mana E sama dengan kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom, F-nya itu gaya kolom, satuannya Newton, dan Q itu muatan ujinya, satuannya yang tadi yang gaya kolom satuannya Newton, yang Q itu muatan uji yang satuannya kolom. Terus di dalam medan listrik tuh kita bisa tahu benda bermuatan positif memiliki garis gaya yang selalu arahnya tuh meninggalkan benda, sedangkan yang benda bermuatan negatif arah gayanya itu, garis gayanya itu selalu masuk ke benda. Yang negatif itu menjauhi benda. Yang negatif masuk, yang positif keluar, seperti itu. Nah, jadi jika siswanya tentang materi yang medan listrik dan kuat medan listrik sudah paham, kita baru bisa menempelkannya di interaktif poster board ini. Kita tempelkan ya karena udah paham, kita anggap udah paham siswanya. Terus untuk menambah lebih paham siswa, di sini ada interaktifnya berupa permainan, di mana tadi jika benda yang positif itu garis gayanya akan meninggalkan benda, sedangkan yang negatif akan masuk ke benda. Nah, kita lihat di sini arah-arahnya menuju ke mana? Menuju masuk ke benda atau meninggalkan benda? Ini masuk ke benda, berarti isinya tuh di sini tuh positif negatif. Negatif. Kita copot, kita tempel, negatif. Nah, jika arah garis gayanya kita ubah ke atas, meninggalkan benda, meninggalkan benda berarti bukan negatif tetapi positif. Kita tempel yang positif. Nah, ini juga bisa membantu pemahaman siswa tentang arah garis gaya dari benda yang bermuatan positif dan negatif. Selanjutnya dilanjut ya. Mohon maaf ada perubahan posisi. Tadi udah berdiri, sekarang duduk aja ya. Mohon maaf banget. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hukum Gauss. Di mana hukum Gauss itu berbunyi jumlah aljabar garis gaya magnet atau flux listrik yang menembus permukaan tertutup sebanding dengan jumlah aljabar muatan listrik di dalam permukaan tersebut. Nah, hukum Gauss itu nanti akan berkaitan dengan pembahasan selanjutnya, yaitu flux magnet listrik. Jadi kita anggap siswa itu udah paham ya. Karena siswa udah paham, kita akan tempel. Lanjut ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang flux medan listrik setelah tadi hukum Gauss ya. Karena berkaitan, kita juga bisa mengambil kayak bunyi dari hukum Gauss untuk paham persamaan dari flux medan listrik. Langsung aja ya. Flux medan listrik itu bisa diartikan sebagai garis-garis medan listrik yang melewati suatu permukaan tertentu.
atau sederhananya tuh sebagai aliran. Jadi plus medan listrik itu sebagai aliran medan listrik. Nah, persamaan matematisnya tuh flux medan listrik sama dengan kuat medan listrik dikali A cos theta, di mana A itu luas bidang yang ditembusnya dan theta itu sudut yang dibentuk medan listrik dengan normal bidangnya. Nah, jadi seperti itu. Kembali lagi ya, jika siswa sudah paham mengenai flux medan listrik ini, kita tempel sebagai wujud apresiasi, oh siswa itu sudah paham. Jadi sebagai tanda juga kepada kita sebagai guru bahwa siswa itu udah paham. Kita tempel ya. Sudah. Dilanjut lagi setelah tadi hukum Gauss plus medan listrik. Sekarang ke medan listrik di dekat muatan titik. Medan listrik di dekat muatan titik. Dimana langsung ke persamaannya aja ya. Dimana E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Dimana Q di sini tuh menyatakan muatan sumber. Jadi E-nya itu bergantung kepada Q. E-nya itu bergantung kepada Q sebagai yang menghasilkan medan tersebut. Jadi ya seperti itu. R di sini tuh menunjukkan jarak muatan uji dengan muatan sumbernya. Selain persamaan tadi, di sini K-nya itu bisa diganti dengan 1/4 pi epsilon 0. Jadi K-nya itu bisa diganti dengan itu. Jadi persamaan lainnya tuh E sama dengan 1 dibagi 4 pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat. Tadi itu pakai per ya, 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat. Seperti itu. Nah, kemarin jika kita bisa anggap ya, emang sulit untuk menjelaskan kepada siswa, tapi bismillah la haula ya, kurang lebihnya seperti itu. Kita anggap siswanya udah paham, kita tempel aja ya. Yuh. Langsung ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang medan listrik di antara dua keping sejajar. Medan listrik di antara dua keping sejajar. Langsung ke persamaannya aja ya. Persamaannya tuh E sama dengan, ini tuh ada yang nyebut tanda ini tuh tanda tau, tapi di buku yang saya baca tuh sigma. Jadi ada yang nyebut tahu, ada yang nyebut sigma, kan bingung. Nah, kalau ini mah komen aja di bawah ya, komen. Tapi kita sebut aja sekarang sigma ya. Nah, di buku yang saya baca sigma. Jadi E sama dengan sigma per epsilon 0. Dengan sigmanya itu sama dengan Q per A. Nah, sigma itu apa? Sigma itu rapat muatan kepingnya. Sedangkan epsilonnya itu permitivitas ruang hampa. Nah, permitivitas ruang hampa itu mempunyai nilai yaitu 8,85 dikali 10 min 12 kolom per Newton meter persegi. Ya, C per Nm kuadrat. Seperti itu. Lanjut. Dilanjut ya. Nah, semua pembahasan itu tuh terangkum dalam apa tadi? Udah disebutin ya. Udah disebutin tentang medan listrik. Tapi karena di sini sistemnya poster ini bermain dengan siswa, jadi kita bisa bermain ini tuh
medan listrik atau listrik medan? Apakah ada siswa yang masih fokus? Siapa tahu aja ya ada siswa yang ngejawab listrik medan, Pak. Medan listrik medan. Ya udah, jawabannya medan listrik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin pemaparan materi dari Agil cukup sekian. Dari Agil mohon maaf bila masih banyak kekurangan, masih banyak kekeliruan. Mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang Agil sampaikan itu ada manfaatnya. Wabil khusus untuk Agil sendiri, umumnya untuk semua. Sekali lagi Agil ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua bisa berkumpul lagi, bisa bertatap muka lagi, bercanda tawa lagi, belajar bersama lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan supaya bisa main poster Agil ya. Supaya bisa main poster Agil tuh, bisa digini-gini, bisa digerak-gerak, pokoknya mah supaya kita bisa berkumpul lagi intinya dalam keadaan sehat walafiat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.